Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Khotul Ma'rifah dari kelas Matematika 3A dengan NIM 23080460015. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 8 hadis, yaitu hadis tentang hewan, hadis tentang tumbuhan, hadis tentang sunatullah, hadis tentang kimia, hadis tentang lingkungan, dan hadis tentang matematika, serta 2 hadis tentang pendidikan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah studi al-hadis. Hadis tentang lingkungan. Haddatsana Ishaq bin Suwaid ar-Ramli wa Umr bin al-Khattab Abu Hafsin wa hadisuhu atammu anna Sa'id bin al-Hakim haddasahum qala akhbarana Nafi' bin Yazid haddasani Haywatu bin Suraih anna Aba Sa'id al-Himyariya haddasahu an Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam attaqul mala'ina as-salasatal baraza fil mawaridi wa qari'atil tariq wa dhilli, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Suwaid ar-Ramli dan Umar bin al-Khattab Abu Hafs, dan hadisnya lebih sempurna bahwasannya Sa'id bin al-Hakam telah menceritakan kepada mereka. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Nafi' bin Yazid telah menceritakan kepada kami Haywah bin Suraih bahwasanya Abu Sa'id al-Himyari telah menceritakan kepadanya dari Mu'adz bin Jabal. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kalian terhadap 3 hal yang terlaknat: buang air besar di sumber air, tengah jalanan, dan tempat berteduh. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 24. Nah, status hadis tersebut yaitu hadis hasan. Kenapa kok hadis hasan? Disebabkan karena kedobitan perawinya di bawah perawi hadis sahih. Untuk penjelasan tentang hadis tersebut yaitu dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya untuk menghindari 3 tindakan yang merusak lingkungan dan kenyamanan umum, yaitu buang air besar di sumber air. Ini menunjukkan pada larangan mencemari sumber air yang digunakan untuk keperluan masyarakat umum. Yang kedua yaitu buang air besar di tengah jalan, fasilitas umum yang digunakan oleh banyak orang. Nah, kemudian poin yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu hadis ini sangat relevan dengan konsep kebersihan dan kelestarian lingkungan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan jelas menunjukkan pentingnya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan layak bagi orang banyak. Nah, mencemari sumber daya alam seperti air atau fasilitas umum seperti jalan dan tempat berteduh itu tidak hanya merugikan individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Nah, kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk selalu menjaga lingkungan demi kelestarian alam beserta isinya. Hadis tentang hewan. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udibat imra'atu fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya ad'amatha wa la saqatha id habasatha
walahia tarokatha ta'kulu min khasyasil ardi, yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang perempuan diazab karena menyiksa seekor kucing yang diikat sampai mati. Allah pun memasukkannya ke neraka. Perempuan itu tidak memberikan makan atau minum ketika mengurungnya. Tidak juga membiarkannya mencari makan dari serangga-serangga di bumi. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Status hadis ini yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Penjelasan dari hadis ini yaitu hadis ini menjelaskan bahwa dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang seorang wanita yang masuk neraka karena menyiksa kucing. Wanita tersebut mengurung kucing dalam kerangkeng dan tidak memberikannya makan atau minum, sehingga kucing tersebut mati kelaparan dan kehausan. Nah, untuk poin-poin yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu kita dapat belajar bahwa menyakiti hewan adalah perbuatan yang sangat tercela dan akan mendapatkan balasan atau siksa di akhirat nanti. Oleh karena itu, marilah kita menyayangi hewan dan makhluk hidup lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dan hadis ini juga mengajarkan tentang pentingnya belas kasih terhadap makhluk hidup, terutama hewan. Tentang matematika. Haddatsana Imran bin Maisarah, haddatsana Abdul Waris, haddatsana Khalidun an Abi Qolabah an Anas radhiyallahu anhu. Qala dzakarun nara wan naqusa wa dzakarul yahuda wan nasara. Fa'amira Bilalun an yashfa'a al-adhana wa an yutira al-iqamah, yang artinya telah bercerita kepada kami Imran bin Maisarah, telah bercerita kepada kami Abdul Waris, telah bercerita kepada kami Khalid dari Abu Qolabah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, orang-orang menyebut tentang api dan lonceng dalam mengusulkan cara memanggil sholat. Lalu ada juga di antara mereka yang mengusulkan seperti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Bilal radhiyallahu anhu diperintahkan untuk mengumandangkan azan dengan pengulangan 2 kali dan iqamah secara ganjil. Hadis tersebut merupakan hadis sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Penjelasan tentang hadis tersebut yaitu pada waktu itu orang-orang muslim tengah memperdebatkan cara untuk menyeru orang-orang muslim lainnya untuk melaksanakan sholat atau sebagai tanda telah masuknya sholat. Ada yang mengusulkan menggunakan api dan lonceng. Ada juga yang mengusulkan seperti kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Nah, akhirnya Rasulullah mengutus Bilal radhiyallahu anhu untuk mengumandangkan azan dengan 2 kali pengulangan dan iqamah secara ganjil yaitu 1 kali. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu dengan adanya azan, umat Islam dipanggil secara terbuka untuk sholat berjamaah yang akan mempererat persaudaraan dan menguatkan kebersamaan di kalangan muslim. Nah, secara matematis, hadis ini tuh cocok dikaitkan dengan teori bilangan yaitu dapat dianalisis menggunakan konsep bilangan genap dan ganjil.
Misal adzan yang terdiri dari 2 pengulangan, mencerminkan bilangan genap. Sedangkan iqomah yang diulang 1 kali itu mencerminkan bilangan ganjil. Hadis tentang kimia. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuntabadu lahu awwalal lail fayashrabuhu idza asbaha yaumahu dzalika wal lailata allati taji'u wal qada wal lailata al ukhra wal qada ilal asri fa in baqiya syai'un saqahul qadima au amara bihi fasubba, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan perasan nabit di awal malam, kemudian beliau meminumnya di pagi harinya, kemudian malam harinya, kemudian lusa dan malam harinya, serta keesokan harinya lagi sampai menjelang asar. Jika perasannya tersebut masih, beliau memerintahkan pelayannya untuk menumpahkannya atau menyuruhnya untuk ditumpahkan. Hadis riwayat Muslim nomor 3739. Hadis tersebut merupakan hadis sahih. Nah, penjelasan dari hadis tersebut yaitu pada waktu Rasulullah dibuatkan nabi itu di awal malam. Kemudian Rasulullah meminumnya pada pagi hari. Kemudian malam harinya, kemudian lusa dan malam harinya lagi, serta keesokan harinya lagi. Berarti sekitar 3 hari nabi itu dibuat. Itu sorenya Rasulullah memerintahkan pelayannya untuk membuang nabi tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu menghindari segala jenis minuman yang mengandung alkohol. Dalam hadis tersebut dijelaskan jika nabi sudah melewati batas waktu tertentu sekitar 3 harian, maka dia akan mengandung alkohol yang dapat memabukkan akibat dari proses fermentasi. Lalu menjaga keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam konsumsi makanan dan minuman. Nah, dalam hadis itu pun meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai nabit, namun Rasulullah tidak berlebihan dalam mengonsumsinya. Hadis tentang pendidikan. Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman attakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Qala al-Firabri haddatsana Abbas qala haddatsana Qutaibah haddatsana Jarir an Hisyamin nahwah. Artinya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama, maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Berkata Al-Firabri telah menceritakan kepada kami, Abbas berkata telah menceritakan kepada kami, Qutaibah telah menceritakan kepada kami, Jarir dari Hisyam. Seperti ini juga. Hadis riwayat Bukhari. Status hadis tersebut merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Hadis tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mencabut ilmu dalam mutlak bukanlah menghapusnya dari hati para penghafalnya, akan tetapi sumber ilmu telah diangkat oleh Allah dari bumi, yaitu wafatnya para ulama, sehingga tidak ada lagi yang mampu menjelaskan ilmu dengan sebenar-benarnya. Akibatnya mereka yang tidak lagi merujuk apapun dengan dasar keilmuan sampai pada ketidaktahuan mereka dengan memilih pemimpin yang sama tidak berilmunya. Nah, hadis ini kemudian menjelaskan akibat yang sangat fatal bila seorang guru sebagai sumber ilmu yang otentik wafat, yaitu manusia ditinggalkan dalam keadaan sesat dan menyesatkan, yaitu pemimpin bodoh menjawab pertanyaan tanpa didasari oleh ilmu. Poin penting yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu sudah sangat jelas sekali posisi dan kemuliaan guru di dunia. Kemuliaan ini seharusnya didasari oleh seluruh umat Islam bahwa guru membawa peran penting dalam memperbaiki kehidupan sebuah bangsa. Nah, akibat dari menelantarkan guru dan meninggalkan guru adalah kehancuran sebuah bangsa karena mereka berkata dan bekerja tanpa ilmu dan hanya mampu memberikan jalan yang sesat. Hadis tentang pendidikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Status hadis tersebut yaitu hadis sahih. Kemudian isi dari hadis tersebut yaitu orang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Hal nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Nah, mengapa kok wajib? Sebab ilmu berperan penting bagi kehidupan manusia, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Dengan ilmu, kita dapat hidup dengan terarah dan dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Hadis tentang tumbuhan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayaqulu minhu thayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun." Artinya, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap muslim yang menanam pohon atau bercocok tanam lalu sebagian hasilnya dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, maka itu adalah sedekah baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 1553. Hadis tersebut merupakan hadis sahih. Nah, penjelasan tentang hadis tersebut yaitu menunjukkan keutamaan bercocok tanam dan menanam pohon sebagai amal jariah. Perbuatan ini bermanfaat luas bagi manusia, hewan, dan lingkungan, serta dicatat sebagai pahala yang terus mengalir selama tanaman tersebut memberikan manfaat. Sekarang nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut, yaitu menanam pohon merupakan sedekah jariah. Menanam pohon juga termasuk bagian dari menambah zikir kepada Allah dan juga merupakan ibadah. Selain sebagai bentuk ibadah, bercocok tanam juga menjadi bagian dari menjaga kelestarian alam. Bercocok tanam dapat memberikan kehidupan bagi makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Hadis tentang sunatullah. Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syamsa wal qamara la yankasifani limautin ahadin minan nasi walakinnahuma
min ayatillah fa idza ra'aitumuhuma faqumu fasallu, yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena matinya seseorang dari manusia, tetapi keduanya adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Jika kalian melihat gerhana keduanya, maka berdirilah untuk sholat. Nah, hadis riwayat Bukhari nomor 983. Status dari hadis tersebut yaitu hadis sahih. Hadis tersebut menjelaskan bahwa gerhana bulan ataupun gerhana matahari itu terjadi tidak disebabkan oleh kematian seseorang dari manusia, akan tetapi gerhana itu terjadi sebagai tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Dan apabila kita melihat gerhana bulan atau gerhana matahari, kita dianjurkan untuk sholat. Nah, asbabul wurud dari hadis tersebut yaitu pada kematian Ismail, yaitu putra Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu terjadi gerhana matahari dan sebagian masyarakat menganggap bahwa gerhana itu sebagai tanda kesedihan, sebagai pertanda buruk. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa gerhana itu merupakan fenomena alam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.